sahabat dunia bidan, menuruti permintaan dari viewer kita ya, dari follower kita, bidan Ira Pratiwi yang ada di Bengkulu, dia mengeluhkan gimana sih Kak bisa melepas implan dengan begitu mudahnya ya. Kadang saya biasanya cuman sekali toreh gitu udah keluar gitu ya. Jadi ada trik-triknya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Ini untuk melepas implan itu kita menggunakan pisau ya. Pisaunya kalau biasanya bawaan kan seringan yang kayak gini ya. Jadi yang ini yang bulat ya. Ini melengkung. Ini susah sekali dipakainya karena apa? Pokoknya susah dah. Susah buat lubang itu. Susah ya. Jadi aku biasa pakai yang lancip ya. Nah, ini pisaunya yang lancip, oke. Nah, sekarang kita menuju ke implannya, oke. Ini adalah kapsul implan ya. Ini karena robek ya, ada robek sehingga dia nggak steril, akhirnya aku pakai buat contoh sekalian. Nah, ini adalah kapsul implan, dia begitu lentur kan ya, lentur ya, lentur sekali. Tapi ini nanti aku gantikan ya pakai cotton bud ya, pakai ini cotton bud supaya lebih mudah karena aku prakteknya kulitnya nanti pakai ini ya. Ini aku umpamakan sebagai kulit dan ini adalah sebagai kapsul. Nah, teman-teman, kalau melepas implan dengan mudah ya, aku biasanya nggak pakai apa mosquito atau klem mosquito ataupun U-clamp, aku nggak pakai itu. Akan tetapi aku hanya pakai satu ini aja ya, pakai ini. Nah, saya pikir ini akan lebih mudah ya. Nah, untuk caranya yaitu ya, ini seumpama ini kan gini ya. Nih, pasangnya kan di sini ya. Pasangnya di sini sebelah atas ya. Ini aku sebut sebagai sebelah bawah ya. Ini atas, ini bawah. Nah, aku gantikan ini. Ini adalah atas, ini bawah ya. Cotton bud ini diumpamakan sebagai kapsul ini tadi ya. Ini atas, ini bawah ya. Jadi untuk tekniknya, untuk teknik memegangnya, okay? Memegangnya ini ya, tangan yang kiri ya, tangan kiri. Kalau kita nggak kidal ya, kalau kidal beda ya. Kalau kita nggak kidal, ini tangan yang kiri, yang tengah ya, jari tengah ya. Jari tengah ini ditekan ya, menekan ini, menekan ke bawah. Jadi ini atas, ini bawah ya. Yang atas. Nah, ini posisinya ada di bawahnya kulit gini, di bawahnya kapsul ya, di bawah kapsul. Nah, nanti ketika ini sudah ditekan ya, jadinya nanti di dalam kulit gini, di dalam kulit kayak gini. Nah, bisa dianu ya. Nah, nanti fungsinya ini menekan ke bawah gini jadinya, biar nanti gini. Nah, jadi posisinya kayak gini nanti. Oke. Posisi dari kapsul itu nanti kayak gini. Ya. Bisa dipahami ya? Kayak gini posisinya nanti karena ini ditekan. Nah, setelah itu, nah, ini aku coba memakai ini ya. Memakai alat peraga. Ini hanya sebagai alat peraga ya. Ini misalkan implannya. Oke. Nah, ini kulitnya. Bisa difahami ya. Kita dorong ke bawah. Posisi ada di bawah kapsul. Jadi nggak pas di tengah gini nggak ya. Ada di bawah dikit. Jadi ini harus benar-benar licin, kenting ya. Apa istilahnya ini? Jangan sampai beliat-beliut. Jangan begini, nggak begini ya. Posisinya ini harus ditarik dulu ke atas gini. Nah, supaya ini benar-benar kenting. Apa kenting itu bahasa Indonesianya? Pokoknya benar-benar, nah gini. Nah, jadi nggak ada kerutan ya. Kulit kan biasanya berkerut ya. Nah, gini. Kan gini nantinya. Kalau di dalam kayak gini, nggak kelihatan ya. Udah gini. Pokoknya gini. Ini ada di bawah. Nah,
Nah, di bawah kapsulnya gini posisinya. Setelah itu tangan yang apa ini, jari telunjuk ya, jari telunjuknya dia menekan ke bawah. Nah, otomatis jadi gini nanti. Nah, gini ya. Jadi apa istilahnya, jepat ke atas gini. Nah, jadinya jepat ke atas. Kita ambil pisau ya. Kalau kita tes dulu, Ibu udah terasa sakit, udah hilang belum sakitnya? Masih terasa sakit apa enggak? Aku ke depan ya. Nah, kalau udah gini, tinggal Bunda nanti ini toreh aja. Ambil posisi yang ada di bagian sebelah kanannya atau kirinya ya. Jadi bukan di tengah ya, ada di seumpama kapsulnya nanti. Norehnya itu ada di sininya, sini, gini, cetuk gini ya. Jadi yang di, nah teorinya biasanya kan gini, yang ada di sini kan, yang ditoreh. Enggak, kalau saya gini. Ini teori saya sendiri ya. Jadi yang nemuin saya sendiri. Yang menemukan teorinya saya, teori jepat katanya. Oke, jadi yang ditoreh itu nanti ini, gini, cetuk gini. Jadi cara menorehnya gini. Ini ya cara kan gini, posisinya nanti kan gini. Nah, bisa dipahami ya. Kita coba, aku juga belum nyoba ini. Aku korbankan yang namanya kanebo. Kanebonya nanti akan robek. Nah, ini posisi tangan yang ini menekan ya, tangan yang kiri menekan, nah, yang tengah menekan, yang bagian jempolnya itu menahan. Nah, perhatikan, cuman gini aja lah. Ini kanebo nggak sama dengan kulit, tapi hampir sama. Nah, gini, iya, keluar sendiri. Bisa paham ya? Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bunda semuanya. Saya ulangi lagi ya. Ini teman-teman bidan, jadi ini mudah sekali digunakan. Kita nggak usah pakai yang macem-macem. Jadi ini posisinya ya, bisa dilihat. Nah, ini kan, ini melengkung ya, bisa dilihat ya. Ini harus benar-benar istilahnya kenting ya. Aku bilang kenting. Jadi nggak boleh ada kerutan di kulitnya. Nah, setelah itu kita tekan ke atas gini, kita tekan ke bawah ya, posisinya jadi seperti ini. Tapi kalau kulit ini bisa istilahnya bisa kenting itu tadi ya. Nah, ini baru nanti ini gini ya, ini merobeknya gini. Nah, iya, merobeknya gini ya, ini. Nah, ini kan udah ditekan sama ini kan, nanti bisa keluar sendiri. Oke, silahkan mencoba ya. Semoga ini bermanfaat ya. Harapan saya bisa bermanfaat. Pasien bisa puas, seneng banget karena hanya nggak sampai setengah menit ya, hanya 30 detik, nggak sampai 30 detik dari kita menoreh itu udah keluar. Biasanya saya sekali cetek gitu keluar, kadang satu, kadang keluar dua. Jadi ini nggak sulit sekali untuk dilakukan pada kalau lebih dari 10 menit ya. Jadi prinsipnya ini tidak boleh lama. Kalau lama ini sudah terjadi edem ya pada kulit ya, pada bagian tubuh yang diberikan anestesi tadi ya, diberikan obat bius itu akan terjadi edem atau udem ya, edema, jadi bengkak lah ya. Jadi terjadi bengkak. Kalau udah bengkak nanti susah sekali ya. Walaupun nggak terlalu susah sih, tapi untuk proses pembelajaran, kalau saya biasanya nggak susah-susah banget ya. Biasanya udah dikerjakan berapa orang gitu, nggak bisa dilepas, ceduk gitu, aku pegang dapat gitu. Untuk prinsipnya ya, kita harus benar-benar bisa menentukan ini posisi ini. Biasanya kalau ini posisi kapsulnya ini kadang nggak beraturan ya. Kalau terlalu jauh nggak usah dipaksain kita pakai klem-klem ya. Jadi klem yang macam-macam.
Kalau seumpama posisinya seperti ini, dan ini jauh ya, lebih dari 1 cm biasanya, mungkin 3 cm. Aku biasanya yang saya ambil adalah yang di sini, yang di atas ya. Ini seumpama ada 2 kapsul dengan posisi yang seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, posisinya seperti ini biasanya, yang sering kan seperti ini ya. Nah, ini aku ambilnya gini. Nah, tadi ya, maaf, ini karena videonya memang video amatir, nggak apa-apa, yang penting ilmunya nggak amatiran. Videonya memang amatir tapi ilmunya nggak amatir ya. Jadi yang aku ambil itu yang ini, bukan yang ini ya, yang diambil di sini gini, tek gini. Nah, ini nanti bisa dipatahkan, klek gini, ini didorong ke sini ya. Ini kan udah dipatahkan ya, ini bisa dipatahkan, bisa enggak, tapi biasanya kalau dipatahkan itu lebih mudah ya. Gini, semua dipatahkan gini ya, ini ya. Nah, kan gini, ini udah keluar kan, yang ini udah keluar, yang sini udah dikeluarkan ini ya. Tinggal yang ini, nah, posisinya nanti kan patah gini. Kalau patah gini ya, ini tinggal keluarkan ke sana, ini tinggal keluarkan. Jadi gampang sekali. Terus lagi, kalau seumpama posisi dari kapsul itu benar-benar jauh ya, benar-benar jauh ini, lebih dari 2 cm, kadang pemasangan yang banyak yang aneh-aneh ya masangnya itu. Saya pernah masang itu, bukan masang ya, saya melepas itu dari Kalimantan, maaf ya saya sebutin, tapi bukan saya sebutin tempatnya di mana gitu, enggak. Nah, posisinya kayak gini. Jadi 1 kapsul itu posisinya kayak gini. Nah, kalau seperti ini, nah ini. Jadi posisinya gini. Bisa dibayangkan. Nah, posisinya gini. Ini kan kapsul. Ini 1 kapsul katakanlah ya. Ini 1 kapsul. Dia patah. Nah, gini. Patah gini. Jadi gini. Terus ini. Gini. Gimana ya? Nggak bisa saya lihatnya. Nah, gini. Gini. Bayangkan posisinya seperti ini. Ini kapsul yang lain ya. Ini kapsul yang lain. Ini 1 kapsul. Kayak ini. Saya ambilnya posisinya, menorehnya ada di sini. Ini. Dan ada di sini. Jadi tidak saya paksain 1. Karena nanti kita bakalan kesulitan untuk ambil ini. Ambil kapsulnya ini. Kesulitan karena kalau udah patah, bayangkan ini dijadikan 3. Dan ini patah, bener-bener patah. Saya pikir melengkung, ternyata patah. Jadi patah. Ini udah nggak tersambung lah sama sekali. Nah, kalau sudah nggak tersambung kan kesusahan ya kita. Jadi ini aku gini, gini ya. Nah, aku ambil di sini dan di sini. Oke. Terus kalau seumpama posisi dari kapsul ini memang benar-benar berjauhan ya. Kadang kan posisinya gini. Ada yang gini, jauh banget. Ini kalau aku ya, kalau cuman lepas aja nih, aku ambil di sini dan diambil di sini ya. Jadi tidak 1 terus kita ngambil pakai U-clamp yang jauh gitu posisinya kapsulnya, dan nanti kita banyak jejasnya, terlalu banyak ya. Saya berpikir lebih efektif ini. Saya bikin 2 lokasi. Ya, 2 lokasi untuk pelepasannya ya. Jadi saya seumpama kayak gini aja, jauh kayak gini ya. Kalau jauh gini, jauh gini, nah aku bikin 2 ya. Kadang ada yang seperti ini, aku bikin 2. Jadi aku nggak maksain buat 1 lubang ya, karena nanti justru ini ototnya nanti bisa koyak, nggak karu-karuan ya. Itu malah sembuhnya lama. Karena biasanya kalau teknik yang seperti saya gunakan itu lebarnya luka itu nggak lebih dari 0,5 senti, itu udah pokoknya cukup sebesar ini aja, sebesar ini. Jadi sama hampir sama dengan kalau kita melakukan pemasangan. Jadi nggak terlalu luas, nggak terlalu lebar, pokoknya cuma sedikit gitu aja.
keuntungannya kalau pakai ini. Kalau kita pakai Uclaim ya, itu kan masukkan Uclaim aja kita butuh butuh lubang yang banyak ya, lebar ya. Jadi kita butuh kalau melukai itu butuh kira-kira kan segini melukainya, belum lagi ini nggak bisa jadi segini, jadi nggak bisa. Saya kesulitan kalau menggunakan Uclaim itu harus masukkan, belum lagi nanti kalau di dalam dia harus dipengkang kayak gini, artinya nanti belum, udah saya nggak seneng pokoknya. Intinya saya nggak suka, saya lebih suka yang seperti itu karena lukanya itu hampir tidak terlihat, hampir sama dengan luka yang lama ya. Apalagi ya, saya kira cukup itu aja. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman bidan yang lagi mengalami kesulitan dalam proses pelepasan implan ini ya. Harapanku ini bisa membantu teman-teman semuanya. Senang sekali kalau bisa sharing kayak gini, dan ini bisa bermanfaat karena teman-teman banyak yang gimana sih caranya nah itulah. Nah nanti saya akan memberikan video lagi yang benar-benar prakteknya, tapi tadi sebenarnya udah bikin ya, tapi kurang istilahnya, waktunya kurang lama karena memorinya habis. Saya tadi juga mau live tapi itu nggak bisa, nggak tahu karena pasien sudah banyak, udah ngantri. Kalau kita cuman mau live aja kan kasihan sama pasiennya gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan kalau ingin kita ngobrol-ngobrol, silahkan di komentar, ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe Dunia Bidan, like juga ya, supaya kita nanti bisa lebih ada ilmu baru lagi, kita bisa sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, itu aja. Terima kasih Dunia Bidan.